Bali United umumkan 27 pemain untuk Super League 2025-2026, tutup uji coba dengan kemenangan 6-0 atas PSIM. Kalah telak. Pelatih PSIM Van Gastel akui Bali United jadi lawan terberat di pramusim jelang Super League 2025-2026. Persijap Jepara resmi perkenalkan skuad, jajal Persipura sebelum bertarung di Super League 2025-2026. Pemusatan latihan di Malaysia berakhir, pelatih Semen Padang siapkan agenda pamungkas. Persija kalahkan Arema FC 3 gol tanpa balas jelang Super League. Mauricio Souza puas, melebihi ekspektasi. Pelatih fisik ungkap kesiapan pemain Persib usai jalani pemusatan latihan di Thailand. Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan berita sepak bola Indonesia pilihan, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Bali United umumkan 27 pemain untuk Super League, tutup uji coba dengan kemenangan 6-0 atas PSIM. Bali United resmi memperkenalkan skuadnya untuk Super League 2025-2026 di depan lebih dari 7.000 supporter yang memadati Stadion Kapten Iwayan Dipta pada 26 Juli 2025. Perkenalan pemain ini juga dibarengi dengan launching jersey yang masih berfokus kepada corak khas Bali seperti Barongket, Hanoman, dan naga basuki di setiap jersey yang dipakai oleh pemain Bali United. Namun tidak seperti kebanyakan tim lain yang akan memaksimalkan batas pemain yang bisa didaftarkan, Bali United justru melakukan sebaliknya. Serdadu Tridatu hanya mengumumkan 27 pemain saja. Bali United pun musim ini lebih banyak mengandalkan pemain lokal dan mempromosikan pemain dari Bali United Youth. Pelatih Bali United, Johnny Jensen memiliki alasan. Sebenarnya, ini adalah hal yang sudah kami pikirkan matang-matang. Untuk 7 pemain asing, mereka bisa membantu perkembangan pemain lokal. Yang terpenting mereka bisa tampil baik di lapangan dan memahami gaya main yang diterapkan, katanya. Pada saat yang bersamaan, Bali United juga menggelar uji coba terakhirnya menghadapi PSIM Yogyakarta. Hasilnya cukup mencengangkan. Bali United bisa mencukur PSIM dengan skor 6-0 dalam pertandingan 3 kali 45 menit. Namun, Johnny Jensen sepertinya masih belum puas 100% meskipun dalam 3 kali uji coba mendapatkan hasil yang positif. Ia lebih memilih menunggu dan melihat dalam beberapa pertandingan BRI Super League ke depannya. Apakah hasilnya berdampak positif untuk Bali United atau tidak? Masih sulit bagi saya untuk menilai seberapa kuat tim kami atau seberapa bagus tim lainnya musim ini, tegasnya. Saya di sini masih baru dan akan melihat dulu hasil di beberapa pertandingan. Pertandingan pertama, kami menghadapi Malut United pada 10 Agustus dan sekarang kami harus mempersiapkannya dengan baik, tambahnya. Kalah telak. Pelatih PSIM Van Gastel akui Bali United jadi lawan terberat di pramusim jelang Super League 2025-2026. Pelatih PSIM Yogyakarta, Jean-Paul Van Gastel, menyebut Bali United sebagai lawan tertangguh di pramusim menuju Super League 2025-2026. Laskar Mataram menelan kekalahan telak 0-6 kontra Bali United pada laga uji coba di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Sabtu 26 Juli 2025. Kami sudah bermain 4 laga lawan tim Liga 1. Dan saya rasa hari ini adalah pertama kalinya tim lebih kuat daripada kami. Di laga uji coba lainnya timnya mungkin seimbang, ujar Van Gastel. Pelatih asal Belanda itu menyebut tuan rumah pantas menang karena bermain jauh lebih baik. Selain itu, Bali United juga menjalani persiapan yang lebih matang ketimbang timnya. Saya rasa Bali lebih kuat dari kami dan mereka pantas untuk menang, ucap mantan asisten pelatih Besiktas tersebut. Bali United punya 9 hari sebelum kita, jadi mereka punya hampir 6 minggu persiapan. Sementara kami 4 minggu. Jadi kami lihat pertandingan hari ini, intensitas pertandingannya, mereka lebih daripada kami, lanjut Jean-Paul Van Gastel. Selanjutnya, PSIM bakal bersua PSIS Semarang dalam partai uji coba sekaligus launching tim di Stadion Mandala Krida, Selasa 29 Juli 2025. Persijap Jepara resmi perkenalkan skuad, jajal Persipura sebelum bertarung di Super League 2025-2026. Persijap Jepara resmi melaunching skuad mereka untuk mengarungi Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bumi Kartini pada 26 Juli 2025. Dalam kesempatan itu, tim berjulukan Laskar Kalinyama tersebut memperkenalkan pemain,
staf pelatih hingga anggota manajemen untuk kompetisi musim depan. Setelah memperkenalkan tim, Persijap Jepara melakukan pertandingan uji coba melawan Persipura Jayapura. Kedua tim tampil cukup baik, namun sayang laga ini harus berakhir imbang tanpa gol. Pelatih Persijap, Mario Lemos, mengaku dari hasil uji coba ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi sebelum tim tampil di Super League. Tim ini baru, tim pelatih baru. Seharusnya kami bisa bermain lebih cepat. Kami ingin setiap main di Jepara, tim harus bertarung dan mentalitas kuat. Harus menjadi lawan yang sulit dihadapi, ujar Mario Lemos. Pada laga uji coba kali ini, Mario Lemos juga memberikan kesempatan bermain kepada hampir semua pemain asing yang dimilikinya. Hanya rekrutan teranyar, Najib Yakubu yang tidak dimainkan karena baru bergabung. Pemusatan latihan di Malaysia berakhir, pelatih Semen Padang siapkan agenda pamungkas. Semen Padang resmi mengakhiri masa training camp di Malaysia. Selain melakukan latihan intensif, Semen Padang juga telah melaksanakan 2 laga uji coba. Pelatih Semen Padang, Eduardo Almeida, mengatakan secara keseluruhan TC di Malaysia berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tim kepelatihan. Tim kepelatihan ingin melihat perkembangan setiap pemain meski dari 2 laga uji coba itu, Semen Padang FC hanya bisa meraih 1 kemenangan. Dalam laga uji coba pertama menghadapi Negeri 9 FC, Semen Padang kebobolan 3 gol. Sedangkan dalam laga uji coba keduanya, tim berjulukan Kabau Sirah itu meraih kemenangan setelah menaklukkan Kuala Lumpur City FC dengan skor 1-0. Pemusatan latihan berjalan lancar. Targetnya mempersiapkan tim untuk liga dan para pemain mulai beradaptasi dengan sistem serta meningkatkan kebugaran. Jadi, semua berjalan sesuai program, kata Eduardo Almeida. Tim ini memiliki banyak pemain baru. Kami memiliki tim yang seimbang. Tim dengan pilihan yang baik untuk semua posisi. Jadi, bisa dipertimbangkan sebagai tim yang kompetitif. Tambahnya, meski sudah menggelar TC di Malaysia, pelatih yang pernah menukangi Arema FC itu menegaskan akan tetap memberikan tekanan kepada pemain selama persiapan yang masih ada. Demi mendapatkan tim yang solid dan sesuai harapan untuk mengarungi kompetisi Super League 2025-2026, Almeida menyebut tim kepelatihan akan memaksimalkan waktu yang ada untuk menaikkan performance dan kemampuan pemain. Agenda saya berlatih dan mempersiapkan tim sepanjang hari dengan kerja keras, dan terakhir mencoba mendapatkan 1 pertandingan persahabatan lagi sebelum kompetisi. Eduardo Almeida mengakhiri pembicaraan. Persija kalahkan Arema FC 3 gol tanpa balas jelang Super League, Mauricio Souza puas, melebihi ekspektasi. Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, puas dengan kemenangan telak timnya atas Arema FC dalam uji coba yang dibalut launching tim dan jersey di Jakarta International Stadium pada Sabtu 26 Juli 2025. Bermain di hadapan puluhan ribu suporternya, The Jakmania, tim berjulukan Macan Kemayoran itu mengalahkan Arema FC dengan 3 gol tanpa balas. 3 gol Persija Jakarta dicetak oleh Brace Excel Runtukahu dan Gustavo Franca. Keduanya adalah pemain baru Macan Kemayoran untuk Super League musim 2025-2026. Saya rasa kami memainkan pertandingan yang melebihi ekspektasi saya. Sebelum pertandingan, saya sudah mengatakan kami memandang laga ini sebagai bagian dari persiapan kami, ujar Souza dalam konferensi pers setelah pertandingan. Saya sangat senang karena kami memenangkan pertandingan ini. Tim punya waktu untuk bersiap. Mereka merasa ruang yang tersedia sangat baik. Arema FC adalah tim yang hebat. Mereka memiliki pelatih yang hebat. Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus. Jelasnya. Persija terus menggeber persiapan sebelum berkancah di Super League musim depan. Saya tidak datang ke sini hari ini untuk menganalisis hasil pertandingan. Fokus saya adalah menganalisis bagaimana tim saya bermain. Yang perlu kami tingkatkan adalah performa kami. Performa kami akan menjadi lebih baik, ungkapnya. Persija akan memulai kampanyenya di Super League 2025-2026 dengan meladeni perlawanan Persita Tangerang di JIS pada 10 Agustus 2025. Uji coba kontra Arema FC menjadi latih tanding terakhir untuk Persija sebelum musim baru. Pelatih fisik ungkap kesiapan pemain Persib usai jalani pemusatan latihan di Thailand.
Pelatih fisik Persib Bandung Miro Petrik mengatakan kondisi para pemain semakin siap usai rampung menjalani pemusatan latihan di Thailand jelang bergulirnya kompetisi Super League 2025-2026. Dikutip dari laman resmi klub, Minggu, Miro menjelaskan pemain telah diberikan program yang tepat untuk menunjang kesiapan menuju kompetisi musim 2025-26 yang dimulai 2 pekan lagi. Selama 3 pekan terakhir ini, pemain berlatih dengan intensitas tinggi. Selama berada di Thailand, kami sudah banyak masuk dalam program berlatih taktik dan bagaimana membangun kekompakan di dalam tim, ungkap Miro. Pelatih berkebangsaan Kroasia itu mengaku optimis para pemain akan siap menghadapi kompetisi musim 2025-2026, di mana Persib Bandung akan berlaga di Super League dan kompetisi Asia. Setelah menjalani pemusatan latihan, Persib Bandung dijadwalkan akan menggelar peluncuran tim dan laga persahabatan kontra Western Sydney Wanderers di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 2 Agustus 2025. Sepekan berselang, Persib Bandung akan mengawali perjalanan mereka pada kompetisi Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang. Selanjutnya Persib Bandung akan bermain pada babak playoff kualifikasi AFC Champions League 2, menghadapi Manila Tiger yang direncanakan dilangsungkan 13 Agustus 2025.